Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Ini sudah tegas diatur. Bahkan di petitum pun juga disebutkan. Petitum itu harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Dalam kasus ini, dalam permohonan pemohon tidak menyebutkan dalam petitumnya mana yang suara yang salah dan mana perolehan suara yang benar menurut pemohon. Sehingga dengan demikian, permohonan daripada pemohon telah cacat formil, tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2003. Jadi coba bayangkan ya, kalau semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaan saya, apa kerjaannya Bawaslu? Nggak ada lagi perkara Bawaslu, bubarin aja Bawaslunya. Orang tidak akan pergi ke Bawaslu. Tapi 30 tadi, ya semuanya ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin nggak Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang begitu besar itu dalam waktu 14 hari. Kalau semua termasuk pelanggaran juga diperiksa, nggak mungkin. Jadi ini logika gampang saja, ya. Tapi Pak Rusita juga sudah diatur bagian masing-masing. Jadi tidak mungkin sengketa, semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, berdasarkan hal itu, sebagaimana sudah pernah kami sampaikan, KPU beberapa waktu yang lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan KPU-KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk mengantisipasi segala sesuatunya yang kira-kira akan menjadi topik pokok permohonan oleh para pemohon, terutama untuk persidangan awal ini untuk pemilihan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilu presiden. Berbagai tudingan paslon 01 dan 03 kepada hasil pemilu 2024 yang dimenangkan oleh paslon 02 kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Keinginan untuk mengulang kembali penyelenggaraan pemilu 2024 digaungkan oleh kedua belah pihak yang sudah dinyatakan kalah jauh dalam kontestasi 5 tahunan itu oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Dugaan kecurangan pemilu yang santer disuarakan oleh pihak yang kalah dalam pemilu diyakini tidak akan terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kubu 02 mengaku percaya diri dan tetap akan mengikuti jalannya persidangan. Ya kami sudah lihat juga gugatannya, dan kami juga kemudian sebagai pihak terkait juga akan mematahkan argumen tersebut karena sebagai kontestan dalam Pilpres tentunya kubu 02 juga mempunyai argumen dan juga kami ya masyarakat Indonesia juga bisa lihat keterlibatan Pak Jokowi itu ada di mana sih, sehingga kemudian ya kalau kemudian 02 menang ya tentunya karena dukungan rakyat yang demikian besar yang kami sudah sebenarnya agak sulit menahan pendukung 02 ini yang kemudian sudah banyak yang mau reaktif karena dituduh curang. Tapi alhamdulillah kami bisa kemudian ke bawah menenangkan dan kita akan selesaikan masalah ini di Mahkamah Konstitusi. Ya. Bincang spesial kali ini akan mengulas sikap dari kubu 02 yang saat ini menjadi pihak yang tergugat. Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman mengungkap secara gamblang di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Bincang Spesial kembali menjumpai Anda. Saya Wira Ananta bersama Anda. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum saat ini kembali bergulir, bahkan sedang bergulir. Berbagai tanggapan ini dilontarkan di sosial media. Lantas bagaimanakah sikap dari Koalisi Indonesia Maju melihat, memotret, membingkai kasus ini? Kami sudah bersama dengan Waketum Gerindra Habibur Rahman.
Bang Habib, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Satu pertanyaan saya Bang yang juga mungkin sudah ditanyakan oleh banyak masyarakat. Ini sikap KIN bagaimana Bang nantinya? Ya, jadi kami sudah mempelajari, membaca ya permohonan paslon 1 dan paslon 3 ke Mahkamah Konstitusi ya terkait hasil pemilihan umum presiden. PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Secara garis besar pertama saya katakan bahwa itu permohonan yang miskin alat bukti dan lemah argumentasi. Ada kemiripan dalam konstruksi permohonan ya. Jadi gini, hal utama yang mereka persoalkan adalah hal yang memang selama ini selalu mereka daur ulang. Apa itu misalnya Bang? Soal tuduhan ketidakabsahan Pak Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, inilah yang menjadi menurut saya justru titik kelemahan dari permohonan mereka. Karena ya mereka ternyata tidak pernah menggunakan haknya ya terhadap persoalan tersebut selama ini. Jadi kan ini kan mungkin ya kemungkinan masalahnya mereka selama ini terlalu percaya diri akan menang. Ketika dinyatakan kalah by quick count, ya mereka cari-cari alasan ya yang sudah basi gitu kan ya. Dicari ya persoalan Mas Gibran. Jadi gini, kan waktu itu ada putusan MK nomor 90 ya tahun 2023 yang intinya merubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Ya, yang memungkinkan Mas Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden pada saat itu. Waktu itu kan dipersoalkan ya oleh mereka, dilaporkan ke MK. Nah, terus ada putusan MK yang menyatakan Pak Anwar Usman bersalah karena tidak mundur sebagai majelis hakim. Tetapi secara umum MK tidak mempersoalkan putusan nomor 90 tersebut. Tetap sah putusan nomor 90 sehingga Mas Gibran lah mendaftar ya. Waktu itu mereka nih Mas Wira ya cari solusi bagi mereka supaya bisa menggagalkan pencalonan Mas Gibran. Ajukan kembali, jadi pasal yang sudah diubah ya, pasal 169 itu yang udah diubah oleh putusan MK nomor 90 ingin mereka ubah lagi dengan mengajukan permohonan kembali ke MK. Seorang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang mengajukannya. Maka namanya perkara nomor 141 tahun 2023. Nah, ternyata ya putusan perkara 141 tahun 2023 justru memperkuat putusan perkara nomor 90. Justru memperkuat ini. Ya, mengatakan tidak ada masalah dengan perkara 90. Kemudian di perkara nomor 90 tidak terjadi intervensi. Ya. Yang tadi yang disebut terjadi intervensi. Ketiga, perkara 90 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi clear. Keabsahan Gibran justru semakin kuat. Ya kan? Lalulah ada proses kan, kampanye sekian bulan ya, lalu ada debat cawapres ya. Terakhir ya, bukan terakhir, di bulan Desember ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Justru putusan DKPP ini semakin memperkuat lagi putusan MK yang nomor 90 karena dikatakan dalam putusan tersebut bahwa putusan MK nomor 90 itu adalah konstitusional, ya kan? Dan KPU sebagai entitas penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakannya. Nah, cuma memang ada beberapa persoalan teknis. Ketua KPU Pak Hasyim Muzadi dikenakan sanksi, tapi nggak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya. Iya, keabsahan Mas Gibran. Kalau justru KPU harusnya lebih cepat menerima pendaftaran Mas Gibran. Oleh teman-teman ini ya paslon 1 dan 3 justru putusan DKPP ini seolah-olah dimanipulasi kepada publik, seolah-olah ini justru membuat pencawapresan Mas Gibran terdelegitimasi karena ketua KPU-nya kena teguran. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Karena kesalahan ketua KPU itu ada dua hal. Pertama, meregistrasi permohonan paslon dengan tanggal yang tidak pas. Ya nggak ada kaitannya juga itu. Kan itu paslon 1 mendaftar tanggal 19 kalau nggak salah. Paslon 2, 1 dan 3 mendaftar tanggal 19.
Kemudian paslon 2 kalau nggak salah tanggal 25 atau tanggal berapa ya kan? 25 kalau nggak salah ya kan, hanya beberapa hari. Diregistrasi karena pemberkasannya sama, diregistrasi tertanggal 27. Tapi nggak ada kaitannya dengan keabsahan karena semuanya tetap sah gitu loh. Betul. Tapi kalau dalam konteks administrasi memang dianggap ketua KPU bersalah, ya dikenakan sanksi. Jadi sanksi terhadap ketua KPU itu nggak ada kaitannya dengan keabsahannya Mas Gibran. Nah, terhadap keabsahannya Mas Gibran ini kan, kalau Mas Wira mau dijadikan cawapres itu kan dikeluarkan SK oleh KPU. Iya, betul. Ya kan, SK itu isinya Prabowo sebagai capres. Secara administratif ya, yang menyatakan waktu bahwa awal dulu ya, betul. Pak Prabowo capres, cawapresnya Mas Gibran. Ya. Lalu kan ada pengundian nomor urut dan lain sebagainya. Penetapan calon terpilih, calon presiden definitif. Penetapan capres definitif. Oke. Ini nggak pernah dipersoalkan nih berbulan-bulan, 5 bulan ya kan, sepanjang masa. Masa itu nggak pernah dipersoalkan. Seharusnya kalau kita keberatan terhadap SK yang dikeluarkan oleh KPU di Undang-Undang Pemilu nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 429. Siapa yang keberatan terhadap SK yang dikeluarkan KPU dalam waktu 7 hari bisa mengajukan yang namanya sengketa proses. Baik. Ingat ya, namanya sengketa proses. Sengketa proses itu kita masukkan tuh, bukan laporan biasa. Masukkan kayak permohonan perdata gitu. Sengketa proses. Tertulis ya kan, ditandatangani, ajukan saya keberatan dengan Gibran sebagai cawapres. Kenapa? Karena melanggar hukum, karena ada putusan DKPP, karena macam-macam. Silakan. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Jangka waktunya kapan pengajuan sengketa proses ke Bawaslu itu? 7 hari sejak diketahui. Kalau mereka menganggap baru mengetahui bahwa Mas Gibran diangkat dengan tidak sah, ya baru ada setelah ada putusan DKPP, maka batas waktunya 7 hari setelah putusan DKPP. Ternyata itu juga nggak mereka lakukan kan? Ya, sampai akhirnya ya kan itu kan di bulan Desember kalau nggak salah kan baru kemarin di Februari 14 ya kita pemilu. Hari kedua, hari malam-malam tanggal 14, ya quick count semua bilang mereka kalah jauh banget. Dicarilah alasan ini, Bung Wira. Ya, dimasukkanlah ini waktu lalu ketika mengajukan permohonan ke MK, itu kan juga ada selisih waktu berapa bulan ya kan ya. Nggak ada juga pelaporan yang ke Bawaslu juga nggak ada. Sampai waktu masuk ke MK, saya begitu sudah registrasi resmi 2 paslon ini, di MK namanya permohonan keberatannya ya, permohonannya saya buka nih, saya baca, ternyata Masya Allah isinya ya itu aja, mempersoalkan pencawapresan Mas Gibran. Kira-kira kenapa Bang? Ya karena nggak ada peluru lagi gitu loh, karena kalau di MK itu kan harus persoalan terkait hasil sengketa terhadap hasil penghitungan suara, bukannya proses, bukannya prosedur terhadap hasil. Karena nggak ada perkara, nggak ada bukti apapun terkait hasil, ya kan? Mereka cari masalah yang sudah nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, tapi memang ini dinaikkan. Jadi ya kan diajukan ke MK. Saya baca yang dari permohonan mereka mungkin ada 80%, 70% terkait ini pencawapresan Mas Gibran. Yang lain 2 hal lainnya adalah soal bansos. Mereka anggap bansos ini yang memang haknya rakyat, ya kan ya. Dipolitisasi untuk kepentingan paslon 2. Padahal nggak ada sekalipun dalam pemberian bansos itu mengatasnamakan paslon 2, ya kan? Lalu dari pemerintah dan program yang sudah terencana, ya kan? Lalu ada tuduhan para menteri ya yang mereka tuduh membantu paslon 2. Nah, jadi gini, satu soal keabsahan Mas Gibran. Itu kan harusnya di undang-undang pemilu buku keempat diatur ya, penyelesaian masalah pemilu ini ada 3 kamar, Bung Wira. 1 pelanggaran administrasi, bisa pelanggaran administrasi biasa atau terstruktur, sistematis dan masif, itu penyelesaiannya di mana? Di Bawaslu. Kedua, sengketa proses yang saya bilang tadi. Yang ketiga baru PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Yang 2 ini ya kan, yang 3 atau 4 hal yang mereka persoalkan ke ke MK saat ini mungkin hanya 10% yang masuk objek PHPU. 90%-nya
ya di dua itu pelanggaran administrasi yang harusnya ke Bawaslu. Kalau pelanggaran administrasi itu cara menyelesaikannya gimana? Mereka harus melapor, lapor atau minta KPU menindaklanjuti. Yang kedua yang tadi saya bilang bolak-balik sengketa proses. Kayak misalnya tuduhan adanya penggunaan bansos oleh presiden untuk kepentingan paslon 2. Harusnya mereka lapor ke Bawaslu, ya. Pelanggaran administrasi. Dasarnya adalah pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Pejabat negara dilarang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan paslon. Tapi sama kayak soal pencawapresan Mas Gibran, ya, ini mereka dalilkan terjadi sejak awal pemilu, tapi nggak pernah mereka laporkan. Mereka nggak pernah melaporkan Pak Jokowi loh, bahwa melanggar pasal 547. Begitu juga para menteri. Hal ketiga yang mereka persoalkan, katanya para menteri, sekian menteri disebut berpihak, ya kan? Kan ada pasal 547, ancaman hukumannya pidana. Dan itu sudah cukup jelas ya, dalam undang-undang itu ya Bang? Iya, kalau ada masalah laporkan ke Bawaslu. Ya. Nah, tapi ini tidak dilaporkan, ya, barulah sekarang masuk di format permohonan yang ke Mahkamah Konstitusi. Nah inilah yang makanya kami sih sangat percaya diri, ini istilahnya kelasnya kelas pelaporan kaleng kerupuk istilahnya. Sama sekali nggak berkelas, nggak berkualitas gitu loh. Ya, ringan sekali. Jadi tiup aja oleh para lawyer-lawyer kita yang ada di MK itu selesai. Jadi ini 3 hal utama yang mereka laporkan. Satu, pencawapresan Mas Gibran, itu harusnya objek sengketa proses, ya kan, ada di Bawaslu. Kemudian tuduhan keterlibatan presiden dengan bentuk bansos, itu harusnya pelanggaran administrasi. Kemudian keterlibatan para menteri mendukung paslon 2 harusnya sama juga pelanggaran administrasi, harusnya ke Bawaslu. Nah, hanya sedikit sekali ya yang terkait dengan penghitungan suara, seperti misalnya dia klaim ada di beberapa TPS saja, Mas Wira. Ya. Pencoblosan dia klaim lagi-lagi klaim suara Mas Anies katanya dikurangin. Itu hanya sedikit sekali, tidak signifikan, kan tahu selisihnya antara paslon 2 dengan paslon 1. Itu sekian puluh juta. Iya betul. Padahal taruhlah misalnya kita kan di 58%. Oke. Kalau mau dia menggugat agar hasilnya bisa berubah, bisa menjadi 2 putaran dari 1 putaran, taruhlah mereka kejar di cut yang 8%. 8% dari 204 mata pilih itu berapa coba? Sekitar 10%. 20 ya 40 juta ya kan, ya kan sekitar 18 juta orang, belasan juta mata pilih. Padahal yang dia klaim, tapi kenyataannya yang dia klaim itu cuma paling banyak 2000 TPS, 2000 kali 300 berapa ya, 300.000 lah ya, jauh sekali gitu loh. Nggak mungkin mengejar 8%. Ini sebagai fenomena apa Bang Habib? Ya inilah orang ya yang panik, ya, ingin berambisi merebut kekuasaan, tetapi akhirnya nggak punya bukti, membabi but lah, membangun narasi pemilu curang, ternyata mereka tidak bisa membuktikan kecurangannya di mana. Jangankan membuktikan, mendalilkannya saja nggak bisa. Bang, ini tadi saya menarik ketika kita bicara tentang narasi kaleng kerupuk tuh Bang. Kalau misalnya pemirsa ingin memperdalam lagi seperti ini, apa sih yang harus diketahui oleh pemirsa, oleh masyarakat? Sebenarnya ini titiknya di mana? Posisinya di mana? Ya makanya, jadi sama sekali nggak berkualitas. Kita kan kalau mau mengajukan gugatan, perkara dikabulkan nomor 2. Yang penting kan pertama membangun dalilnya dulu, ya kan? Kalau saya di posisi mereka, seharusnya dibangun dalilnya dulu. Bahwa oh ya saya dicurangi dari penghitungan sekian. Bahwa dalil ini belum ada. Nggak ada karena sama sekali nggak, saking tidak ada buktinya. Itu dia. Saking tidak ada buktinya, ngarang aja nggak bisa dia. Ngarang dalam konteks terjadinya kecurangan dalam konteks penghitungan hasil. Mereka nggak bisa. Sehingga maksa. Nah lalu sekarang membuat narasi memaksa MK. Ini yang penting ini kita bahas nih, Bung Wira. Memaksa MK melakukan tindakan di luar ketentuan hukum. Oke. Kan ketentuan hukumnya MK itu kan soal hasil,
proses di MK itu kan namanya PHPU, PHPU. perselisihan hasil penghitungan Hasil pemilihan pemilihan umum umum, ya kan hasilnya. Suara dia menghitung menurut hitungan dia sekian, menurut KPU sekian, barulah dispute. Nah, di luar itu kan apa namanya nggak ada itu, ya kan? Oke. Nah, mereka memaksa MK supaya juga mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya itu tadi, yang soal kewenangan di Bawaslu, soal pencawapresan Mas Gibran, sengketa proses, soal pelanggaran administrasi. Nah, itu didorong mereka dengan mereka bahkan membangun narasi MK bukan negarawan, ya, bukan penegak hukum kalau tidak meluluskan keinginan dan nafsu mereka itu. Kan aneh ini kan, dan ini sesat sekali gitu loh. Mereka kalau MK nggak mengikuti kemauan kami berarti MK bukan negarawan. MK harus berani membuat terobosan. Jadi apa tuh Bang MK Bang kira-kira? Ya jadi kan, ya kan MK ini kan menyidangkan memeriksa perkara ini berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, Saya 2017. cerita ininya asal apa namanya sejarahnya, ya kan. Dahulu sebelum Undang-Undang 7 tahun 2017 semua masalah itu dibawa ke MK kalau ada sengketa KPU. Dahulu, sekarang. iya, ya kan sebelum 2017 undang-undang itu. Nah, MK kan akhirnya susah meriksa semua hal, terlalu banyak, waktu persidangan 14 hari. Lalu di 2017 DPR dan pemerintah menyusun undang-undang itu. Dibuat detail ya bahwa ya yang hanya ke MK itu yang hasil. Tetapi yang sisanya itu ke Bawaslu. Oke. Nah, undang itu kan tahun 2017, 2019 kan ada pemilu dong. Iya. Terjadi nih hal yang sama nih, 5 tahun yang lalu, ya kan? MK diminta mengadili sesuatu yang bukan kewenangannya. Waktu itu sudah ditegaskan oleh MK, MK itu patokannya undang-undang, bos. Nggak bisa kami memutus di luar undang-undang. Nah, harusnya mereka kalau menginginkan MK juga memeriksa soal apa namanya pelanggaran administrasi, sengketa proses, harusnya kan ada waktu 5 tahun. Dari 2019 ke 2024 untuk merubah undang-undang. Apakah dengan judicial review, apakah lewat DPR dibahas ulang. Ada 5 tahun kan pendukung dua paslon itu kan partai politik di DPR semua. Iya kan? Kalau memang mereka menganggap tidak pas MK hanya mengadili hasil, tapi juga harusnya mengadili proses dan mengadili sengketa pelanggaran administrasi, harusnya undang-undangnya dirubah. Sejak tahun 2019 setelah pemilu. Oke. Nggak dirubah juga kan dengan mereka kan. Baik. Undang-undang. Nah, terakhir sekarang udah di ujung begini Baru menodong MK keluar-keluar nih, kalau Bang. tidak mengikuti kemauan mereka mengadili sesuatu di luar sengketa hasil, maka MK bukan negarawan. Ya justru inilah bentuk piciknya, ya kan ya, bentuk kesesatan logika berpikir yang mereka bangun. Oke. Nah, ini yang rakyat harus tahu ya. Kita percaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah memang negarawan. Oke. Yang paham sekali mendudukkan masalah sesuai proporsinya. Melihat ini sebagai Kewenangan sebuah MK hal yang- memang hanya hasil, baik. bukan terkait sengketa proses atau pelanggaran administrasi, itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih optimis, ini 9 negarawan ya yang di Mahkamah Konstitusi ini pasti akan memutus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, ya. Menolak permohonan dua paslon tersebut. Dua paslon tersebut. Bang, tapi sidang ini kan masih bergulir, Bang. Tapi Ya. kita tentu berharap nantinya ini akan merujuk pada satu titik, pada satu akar. Kira-kira apa yang nantinya akan dicapai, yang diharapkan oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju, untuk ya demi kebaikan bangsa kita tentunya. Ya tentu, ya kan kita kalau kita ngomong penegakan hukum itu, satu kita baca undang-undangnya. Kedua, lihat bagaimana pernah undang-undang itu dipakai, ya kan? Kan undang-undangnya kan 7 tahun 2017. Kapan dipakai undang-undang itu? Di PHPU, ya perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019. Jadi undang-undangnya 2017, praktek kita penegakan undang-undang itu 2019. Sama-sama itu. Bahwa MK itu hanya mengadili hasil. Nah, kita berharap ya tetap konsisten, ya MK menjaga marwahnya, ya. Sebagai institusi garda terakhir penjaga konstitusi kita. MK sudah menjaga marwahnya, lantas pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada paslon 1 dan paslon 3, Bang. Jadi Apa ini, Bang? saya banyak diskusi sama teman-teman lintas koalisi presiden. Oke. Ya di DPR, sesama anggota DPR ya kebetulan.
banyak juga yang saya tangkap justru mayoritas mengatakan ya sudah lah, ya kan? Ya sudah Pemilu lagi sudah gimana nih, Bang? berlalu, Oke. ya sudah ada yang menang, ya hormatilah gitu loh. Apa namanya pihak yang menang, berilah kesempatan gitu loh. Kalau mau challenge ya 5 tahun lagi ya monggo gitu loh. Kita berjuang Ya, kembali, kita berkompetisi kembali, begitu ya, Bang? berkompetisi secara sehat 5 tahun lagi. Betul. Nggak lama kok 5 tahun gitu loh. Silakan saja gitu loh. Namanya pemilu kan pasti ada yang menang, Ada ada yang yang kalah, dan kita harus siap atas situasi itu gitu loh. Mungkin itu. Kalau makanya kan tetap ada yang mengajukan, karena kan masalahnya gini Bung Wira, dua capres dan cawapres ini kan bukan pimpinan partai politik sebagian besar kan, hanya Gus Muhaimin. Yang lainnya kan bukan pimpinan partai politik, nggak punya kewenangan gitu loh. Jadi mereka ya seolah-olah terlepas dari kebijakan partainya secara umum. Partainya kalau saya resapi ya, pimpinan-pimpinan partainya udah, tapi ini dua capres dan cawapresnya tetap ngotot gitu loh. Bang, ini 1 menit terakhir, Bang. Mungkin saya juga mewakili para netizen di luar sana yang juga sedang bertanya-tanya begitu. Dengan proses PHPU sendiri yang saat ini sedang bergulir, baik itu yang pro maupun yang kontra, secara sederhana apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa ini pesta demokrasi yang wajib kita junjung marwah dan kehormatannya? Ya, kita harus menghormati pilihan rakyat. Ya, rakyat sudah menentukan pilihannya, dan banyak sekali mekanisme untuk mencek validasi hasil KPU. Apakah dengan quick count, ya, kemudian juga kemarin ada semacam kawalpemilu.org gitu ya, yang semacam partisipasi masyarakat. Yang bisa menyampaikan pendapat itu. Lalu juga dalam pemilu kita kan melibatkan pemantau. Jadi bukan hanya KPU satu-satunya referensi, ya banyak hal sampai akhirnya hampir semua negara-negara di dunia sudah menyampaikan selamat ke Pak Prabowo, menghormati hasilnya. Ya sudah, kita hormatilah. Ya, rakyat sudah capek, kita terlibat kontestasi yang agak sengit, ya ada pertikaian yang antagonis selama beberapa bulan terakhir, ya sudah. Kembali kita ya sama-sama konsentrasi melayani rakyat. Nih, Bang, ya? Rakyat juga kembali ya kita isi 5 tahun ke depan ini bagaimana membangun Indonesia, ya karena target kita ini kan bukan hanya 5 tahun ke depan. Dari 3 paslon ini kan mengatakan bagaimana Indonesia benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas 2045. PR kita ke depan adalah membuat Indonesia Emas tahun 2045, mohon maaf. Dan sekali lagi inilah yang juga menjadi PR kita bersama-sama, bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah, tugas kita sekarang bukan memilih nih, Bang, tetapi untuk membuat Indonesia jauh lebih baik bersama-sama. Yang kalah bukan berarti itu menjadi yang kalah, tapi kita bersama-sama mengkoreksi gimana kebaikan untuk Indonesia ke depan. Sepakat, sudah cocok jadi wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih. Wakil Ketua Gerindra, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Simpo TV. Sayangnya waktu 30 menit ini tidak cukup panjang, tapi kami berharap next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bang, terkait apa, gebrakan apa, langkah apa yang harus kita lanjutkan dari program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Presiden Joko Widodo. Kita berharap Indonesia 2045 jauh lebih baik lagi. Terima kasih saudara sudah menonton Bincang Spesial yang kebetulan pada hari ini kita sudah kedatangan dengan Waketum Gerindra Habibur Rahman. Saya Wira Ananta pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.